Nah ini saya kira terusnya satu hal ya, keunggulan yang tidak pernah dibahas, yang sebetulnya menjawab satu soal keraguan politik ya. Dia melakukan politik di tengah pandemi. Meskipun kemudian dia lakukan bahwa itu adalah bagian dari kerja-kerja kemanusiaan. Nah, itu luar biasa. Coba sekarang saya aja mau ketemu orang itu takut bisa semacam. Artinya itulah. Nah, persoalan moral hazard tadi, itulah yang kita akan potensi moral hazard ini sebenarnya kan tidak hanya pada keluarga politik yang menapaki kekuasaan, tapi terhadap seluruh masyarakat yang akan berada di kekuasaan, dia harus dilakukan. Memang potensinya pasti dia akan lebih, karena kemudian ada bapaknya yang misalnya presiden atau bapaknya yang kemudian gubernur, dia maju lagi dan atau istrinya suaminya pernah menjadi bupati dan sebagainya, sehingga potensi penggunaan kekuasaan itu yang harus kita awasi bersama supaya tidak terjadi moral. Nah kemudian yang ingin saya sampaikan lagi, dalam pilkada ini ada aspek-aspek lokalistis. Lokalistis itu maksudnya apa? Pertama di Solo ya, kalau kita bicara soal di Solo itu PDIP itu 66% potensi. Jadi partai yang bisa melakukan misalnya dukungan selain PDI itu sebenarnya kan masih ada PAN. PAN itu hanya 3, PKS 5, kemudian Gerindra dan Golkar. Gerindra Golkar sudah menyatakan mendukung, kira-kira begitu. Nah kemudian PAN sama PKS itu hanya 8, nggak bisa melakukan itu. Kemudian masih ada PSI 1 yang sebenarnya kalau itu bergabung dia bisa melakukan. Tapi PSI kan sudah sejak awal juga mendukung Mas Gibran. Artinya apa? Artinya kita juga melihat pragmatisme partai politik dalam quote and quote. Artinya apa? Dia juga ingin mendukung yang potensinya menang gitu loh. Itu saya kira wajar gitu. Karena apa? Itu akan menjadi pertaruhan politik. Kalau kemudian dia mendukung partai calon yang nanti kalah, itu bebannya luar biasa, apalagi beban politik untuk persiapan 2024 di daerah itu. Dia pasti akan itu ada faktor-faktor itu, dan hampir semua kepala daerah di Solo pasca reformasi yang diajukan oleh PDIP itu juga menang gitu. Jadi ini memang ada banyak faktor ya. Faktor partai politik itu sangat menentukan. Bahkan boleh dikatakan siapapun ya. Ini hipotesisnya siapapun yang maju dari PDI Perjuangan yang dukung PDI Perjuangan akan menjadi wali kota, kira-kira itu. Nah itu ada faktor-faktor itu. Boleh saya sedikit menambahkan? Silakan Pak Didi. Ya inilah salah satu mungkin ya sisi gelap dari demokrasi itu. Di luar persoalan apakah Gibran di masa pandemi juga ikut turun ke lapangan segala macam saja, ini sebetulnya sudah presiden yang sangat buruk. Kenapa saya katakan buruk? Kan bapaknya sendiri yang menyatakan bahwa di masa pandemi ini semuanya harus ada larangan berkerumun dan segala macam, tetapi putranya justru melakukan hal-hal yang sebetulnya dilarang. Tidak begitu. Tadi faktornya adalah faktor kemanusiaan. Sebentar Peko. Dilanjutin dulu sebentar Peko. Tetapi ada yang lebih penting dari itu, Bung. Saya sepakat kalau dikatakan bahwa partai politik akan mengusung orang yang punya potensi menang, dan justru inilah sisi gelapnya tadi itu. Padahal yang diperlukan oleh publik itu bukan persoalan terpilih atau tidak, tapi persoalannya adalah punya kapasitas atau tidak. Gibran secara catatan politik jelas belum pernah punya catatan sebagai pemimpin publik, itu clear. Artinya ini tidak bisa didebat lagi. Kemudian yang kedua begini, politik itu semestinya tidak terlalu kaku harus mengikuti selalu berkaitan dengan pragmatisme. Tapi politik juga memikirkan bagaimana termasuk moral hazard tadi, kemudian moral legislasi, harus ada pertimbangan karena ini adalah keluarga presiden. Presiden kan semestinya menjadi tauladan. Kenapa? Karena Indonesia bertahun-tahun ke belakang, daerah-daerah itu sudah dikuasai oleh kekerabatan tadi itu. Maksud saya, kalau presiden tidak bisa menghentikan praktik kekerabatan politik itu, ya setidak-tidaknya tidak memulai atau melanggengkan dalam keluarganya sendiri. Bukan tidak boleh, tentu sangat boleh sekali, apalagi dalam akses demokrasi kita dilindungi oleh konstitusi. Siapapun boleh dipilih dan juga untuk memilih. Tapi kita kan mengedepankan mana hal-hal yang sekiranya itu etis dilakukan oleh pejabat tinggi negara kita, dan mana yang seharusnya bisa dikesampingkan lebih dahulu begitu kira-kira. Boleh. Oke, terakhir Bang Emrus silakan.
kalah menang bukan persoalan baik buruk, berbeda itu. Jadi harus kita bedakan, kalah menang itu kalah juga baik, menang juga baik. Berbeda dengan baik buruk. Jadi jangan disamakan konsep itu saja. Makasih. Oke, siap. Kita lihat sampai Desember, Bang Emrus, Pak Eko dan juga Kang Deddy. Mungkin deket-deket Desember kita bisa kembali diskusi lagi. Pak Eko karena ada yang misleading tadi. Oke, silakan Pak Eko. Satu yang misleading ya, 1 menit aja. Ya. Jadi sebetulnya tadi bukan ditabrakkan pada arahan Presiden di saat pandemi orang untuk di rumah dan sebagainya. Jadi Gibran ini melakukan sesuatu untuk kemanusiaan, membantu memberikan hand sanitizer dan tetap dalam menjaga protokol kesehatan. Nah, dalam konteks semacam itu tadi yang ingin saya katakan, apa sih, meskipun dengan kepentingannya, dia mengajari kepada calon-calon kandidat yang lain, yang tidak hanya berasal dari keluarga-keluarga politik, tapi juga para politisi gitu. Yang ini saya katakan apapun, bahwa kerja kemanusiaan itu adalah bagian dari kerja politik. Saya kira. Oke, siap. Terima kasih Bang Emrus, terima kasih Pak Eko, terima kasih Kang Deddy. Terima kasih juga untuk pemirsa Generasi Mecin yang sudah menonton hari ini. Siapapun yang nanti akan terpilih menjadi kepala daerah di daerahnya masing-masing, semoga itu ya yang terbaik yang dipilih oleh masyarakat dan yang diinginkan sesuai dengan program-programnya. Oke?